salam jumpa lagi bersama kakak Frater Ure dan kakak Frater Faro dalam acara Bina Iman Anak Virtual Pia Piut Teman Bermain Santo Alfonsus Nanda. Nah, Frater Ure dan teman-teman semua, pada hari ini adalah hari yang sangat spesial. Ya, apa yang menjadi spesial di hari ini, Frater Faro? Mungkin bisa diceritakan untuk teman-teman kita. Nah, teman-teman semua, hari ini adalah hari Minggu Prapaskah kedua. Benar sekali, Frater Faro. Kita telah memasuki masa Prapaskah ini dengan hari Rabu Agung. Ya, masa Prapaskah ini menjadi waktu yang sangat baik ya tentunya Frater Faro dan juga teman-teman, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, untuk menyambut Tuhan Yesus yang akan bangkit, kita harus mempersiapkan diri dengan bertobat. Maka dari itu, tema pertemuan kita pada hari ini ialah Yuk Bertobat. Ya, Frater Faro, benar sekali. Untuk menambah keseruan, kegembiraan kita pada hari ini, kita akan mengajak teman-teman semua untuk bernyanyi bersama. Kira-kira lagu apa yang akan kita nyanyikan bersama pada hari ini, Frater? Nah, lagu pada kesempatan ini ialah Puasa Katolik. Ayo kita bernyanyi bersama. Ayo kita bernyanyi bersama. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan keseruan kita, yuk kita berdoa. Doa akan dipimpin dengan Kak Deta. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih telah mencintai kami. Terima kasih juga karena Engkau telah menuntun kami memasuki masa Prapaskah ini. Pada hari ini Tuhan, kami ingin berbagi kasih bersama dengan dalam pendalaan iman ini. Kami ingin merenungkan kitab suci dan bergembira bersama. Temanilah kami Tuhan agar kami dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Ini doa kami Tuhan, kami mohon kabulkanlah karena Kristus penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Yuk teman-teman, mari kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan diambil dari kitab Yoel. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal.
dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di manakah Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, yuk kita bersama-sama mendalami isi dari kitab suci. Kita akan mendalami kitab suci, kita siapkan hati kita, dan pendalaman ini akan disampaikan oleh Frater Ure dan Frater Faro. Mari kita simak sama-sama. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Sepertinya sekarang ini Frater sedang sendiri. Coba lihat di sisi kiri Frater. Sepertinya ada yang kurang. Sebelumnya kan Frater ditemani oleh satu orang teman. Kira-kira siapa dia? Mari kita panggil dia. Ini dia Frater Faro. Frater Faro. Ya, Frater Sini Frater Faro. Frater Faro, sini. Sini. Halo teman-teman semua. Nah, Frater Faro, tadi teman-teman sudah menunggu Frater Faro nih untuk berbagi pengalaman bersama. Kita merenungkan kisah kitab suci bersama pada saat ini. Nah, tapi Frater Ure, tadi kan kita sudah dengar tuh bacaan kitab suci dari Nabi Yoel. Ya, benar sekali. Nah, tapi Frater sendiri itu masih bingung, gak tahu apa ya pesan untuk Frater dan teman-teman semua di juga. rumah. Oh, tenang Frater Faro. Juga pada hari ini kakak Frater Ure akan membantu Frater Faro dan juga teman-teman di rumah untuk mendengarkan pesan-pesan Frater Faro yang disampaikan Tuhan Allah untuk kita semua. Nah, berdasarkan kisah Nabi Yoel tadi nih, Frater Faro, kita tahu bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Saya berdosa, Frater Faro berdosa. kita semua adalah orang yang berdosa. Ya, dari sini itu kita belajar bagaimana Tuhan Allah ingin agar semua manusia, ingin saya, Frater Faro juga, supaya kita bertobat. Seperti itu Frater Faro. Nah, kira-kira apa ya bentuk pertobatan Frater Faro itu gimana ya? Maksudnya Frater itu masih bingung teh. Pengen bertobat Iya, tapi pengen bingung. bertobat. Iya. Oh, gini Frater Faro. Ya, Frater Faro mungkin juga teman-teman di rumah punya apa saja ya kesalahan. Misalnya malas bangun tidur. Apalagi Suka melawan orang tua. tidak membantu teman-teman. Iya, sering berkata kasar. Kurang menjenguk teman-teman yang sakit juga barangkali ya Frater Faro. Kurang menolong teman-teman. Mungkin masih jarang berdoa juga ya. Iya. Nah, seperti itu Frater Faro. Kita harus Mengubah kebiasaan Kebiasaan. itu menjadi lebih baik lagi. Pada khususnya kan pada masa prapaskah ini ya. Iya. Nah, selain itu kita juga harus rajin berdoa. Kemudian kita harus berbagi dan juga berpuasa juga ya berpuasa Frater. dan berpantang. Ya, seperti itu ya Frater. Nah, Ya. demikian ya pesan Pesan singkat Oke, kita baiklah. untuk renungan kita hari ini. Ya Frater Faro, untuk menambah keceriaan kita supaya teman-teman di rumah tetap bersemangat, juga kita akan menari bersama dan bernyanyi. Penasaran kan lagunya seperti apa? Judulnya apa Frater Faro? Aku bahagia. Yuk kita bernyanyi bersama. Ayo.
bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat masalahku. Halo teman-teman semua, Tia dan Pion, dan Santa Alfonsus. Nah, sekarang bersama dengan Frater Irfan Dan juga Frater Ure. kami berdua akan mendampingi adik-adik untuk membuat sebuah kreativitas. Kira-kira apa yang akan kita buat pada sore hari ini? Kita akan membuat sebuah celengan APP. Celengan APP ya, berhubung kita sedang menjalani masa prapaskah ya, Ya. Frater Irfan. Jadi adik-adik bisa menyediakan bahannya yang seperti ada di depan Frater ini. Yang pertama ada kertas buffalo ya. Ya, Betul deh. Ada berbagai warna di sini, 3 warna. ya, teman-teman bisa pilih warna apa saja yang Ya. teman suka. Terus apalagi Frater Irfan? Ini ada kertas origami. Kertas origami pastinya tidak asing. Pastinya adik-adik tahu kan kertas origami. Lalu ada glitter. Ada 3 warna glitter yang Frater pakai. Terus ada lem fox. Ini katanya lem yang paling kuat ini. Ya, akan kita gunakan untuk merekatkan alat-alat ini. Ya betul sekali Frater. Di sini masih ada. Nah, ini untuk menempelkan sebentar. Lalu ada gunting, penggunting. Ya, adik-adik punya penggunting yang seperti ini bisa dipakai juga nanti. Ya, harus ya. Lalu ada pena dan pensil. Ya, kita akan gunakan untuk mengukir ya. Iya, betul sekali Frater. Langkah pertama. Langkah pertama, adik-adik bisa menyediakan ini kertas yang tebal, kertas karton ya. Ya, benar sih. Ini sudah digunting oleh Frater tadi. Frater mengguntingnya bentuknya bulat seperti ini. Ini bulat. Dan tadi Frater menggunakan bulatan lakban kayaknya. Ya. Ya, bulatan lakban. Adik-adik bisa menggunakan bulatan muk mungkin. Ya, mungkin ya kita sesuai kemauan teman-teman saja ya. Ya, Frater Irfan. betul sekali. Ya. Dan setelah itu kita mengambil salah satu ini, bulatan yang ini. Lalu kita cari dulu warnanya ini di kertas buffalo. Kira-kira cocoknya warna apa Ya, ya? cocoknya. Sepertinya warna biru ya lebih cocok. Oke, kita ambil warna biru ya. Nah, masih ada warna yang lain ini, warna merah atau warna kuning. Warna biru ini kesukaannya Frater Ure, jadi teman-teman di rumah bisa pilih warna apa yang disukai ya. Kita akan membentuk celengan. Ingat. Tapi sebelum itu, adik-adik bisa melihat ini bentuknya terlalu besar kalau menurut Frater. Nanti kesulitan untuk menempel. Frater menganjurkan untuk memotongnya dulu. Nah, gini Frater anjurkan. Kan ada bulatan ini, kita hitung ya. Dari sini kita hitung 3,5 bulatan dari pinggir sini. 1, 2, 3, setengah di sini. Nah, kita tandai di sini ya. Sisirnya. Oke. Ya. Dia Yang kita gunting ya, Fred. Kita gunting. Ya, teman-teman harus berhati-hati ya. ya Cukup tajam. Oke, udah selesai. Ya, selanjutnya dan ini kita masih perlu menggunting lebarnya. Tadi kan panjangnya, sekarang lebarnya. Frater menganjurkan untuk lebarnya 2,5. Tadi 3,5, sekarang 2,5 untuk lebarnya. Mari kita hitung bersama ya. 1, 2, setengah lingkaran dari sini ya. ya kita berikan tanda Tanda. di sini ya, Fred. Oke. 4. Jadi Kita gunting lagi. sudah sekarang sudah lebih kecil dari sebelumnya. Nah, yang dibuat bentuknya seperti ini. Lalu kita mencoba untuk membuat bulatan. Buat bulatannya seperti ini, nanti sebentar kita tertutup seperti Ya, ini. kita rekatkan ya, Frater Irfan ya.
berkat kali kita gunakan lem. Ya teman-teman, untuk belajar membuat celengan ini teman-teman harus berhati-hati. Juga mungkin didampingi oleh orang tua ya, Frater Irfan. Kita menggunakan benda tajam. Untuk buatkan lubang di tengah kita harus lipat dulu. Di pinggir atas ya dikebawahkan. Ya, celengan ini akan digunakan oleh teman-teman khususkan pada masa Prapaskah ini. Kita belajar untuk berdharma, menyisihkan uang jajan kita untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan. Betul sekali Frater. Nah, lubangnya di tengah kan sekarang. Ya. Ya, Frater Irfan. Sudah betul. Ya, kita menutup bagian atasnya. Ya, kita siapkan ini. Ya. Oke, Udah seperti ini adik-adik. Sekarang kurangnya apa ya Frater ya? seperti kita harus menghiasnya, Frater Irfan. Ya, betul agar sekali. celengannya lebih cantik. Ya, betul. Ya, tadi ada glitter Glitter. macam-macam warna. Ya, kita mau buat apa nih, Frater? Kita hiasnya. Biasanya mungkin gimana kalau salib? Salib juga, salib boleh. Oke. Begitu kita lemnya kita bentuk salib ya. Salib dulu ya, deh. Adik-adik tetap bebas untuk berkreasi, mau hiasin apa, kamu buat apa di celengannya adik-adik nanti ya. Yang sini Frater buat ada glitternya dibentuk salib, lalu ada glitternya yang di bawah sini, ada buah hati juga, pilih warna pink buah hatinya, ini juga ada buah. Nah, Ya, dari seperti ini adik-adik. ini celengan kita, teman-teman. Ya, teman-teman bisa belajar buat semua sendiri di rumah ya, Frater Irfan. Ini akan menjadi celengan yang teman-teman gunakan untuk masa Prapaskah. Oke. Saya rasa demikian ya, Frater Irfan. Ya. Ya, terima kasih ya teman-teman semua. Semoga celengan kita ini membantu teman-teman untuk menjalani masa puasa dengan lebih seru. Terima kasih. Dah. Teman-teman, tak terasa pertemuan kita hari ini akhirnya selesai juga. Kita sudah bernyanyi bersama, merenungkan pesan kitab suci bersama, hingga membuat celengan cantik. Untuk itu sebelum kita mengakhirinya, kita akan menutupnya dengan doa singkat yang akan dipimpin oleh Kak Joanna. Dalam nama Bapa dan dalam nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas sukacita kami hari ini. Kami telah belajar bersama bagaimana bertobat dari kesalahan yang kami buat. Kami mohon Tuhan Yesus, kuatkanlah
kami terus agar kami tetap semangat dan sukacita menjalankan masa puasa ini. Dampingilah kami untuk tekun berdoa, taat berpuasa, dan membantu orang yang sedang kesusahan. Ini doa kami Tuhan, kami mohon kabulkanlah karena Kristus penebus kami. Amin. Bunda Maria yang selalu menolong, Doakanlah kami. Santo Alfonsinus, Doakanlah kami. dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Halo teman-teman semua. Nah, pada akhir pertemuan kali ini, Kakak Frater Ure dan juga Kakak Frater Faro, ingin pamit dari hadapan teman-teman semua. untuk itu jangan lupa saksikan terus Bina Iman Anak Virtual spesial Masa Prapaskah bersama Frater-Frater Wisma Sang Penebus dan Pia Piut Santo Alfonsus Nanda selanjutnya. Nah, sebagai penutup nih Frater Faro, kita ajak sekali lagi ya teman-teman kita di rumah untuk menari dan juga bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Terima Kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Frater. Iya, terima kasih Yesus. Ayo kita bernyanyi bersama. Ayo, ayo, ayo. Terima kasih